Bab ke-6, bagian ke-6. Ingatan tentang hal-hal yang belum terlalu lama. Kecenderungan kita untuk merasakan, memaksakan cerita dan sebab akibat merupakan gejala penyakit yang sama, reduksi dimensi. Lebih dari itu, seperti sebab akibat. Narasi mempunyai dimensi kronologis dan membuat kita merasakan waktu sebagai sesuatu yang mengalir. Sebab akibat membuat aliran berjalan ke satu arah. Begitu pula narasi. Namun, memori dan panah waktu bisa bercampur aduk. Kecenderungan bercerita bisa berpengaruh buruk terhadap memori tentang kejadian-kejadian silam sebagai berikut. Kita akan cenderung lebih mudah mengingat fakta-fakta dari masa silam yang sesuai dengan narasi, tetapi cenderung mengabaikan fakta-fakta lain yang tampaknya tidak berperan dalam sebab akibat yang dibahas dalam narasi. Perhatikan bahwa kita mengingat kejadian-kejadian dalam memori sambil tahu jawaban tentang yang akan terjadi berikutnya. Secara harfiah, rasanya mustahil mengabaikan informasi yang ada di depan kita ketika memecahkan sebuah masalah. Ketidakmampuan untuk mengingat tidak dalam bentuk urutan kejadian yang benar, melainkan dalam bentuk rekonstruksi, membuat kejadian yang tampak di belakang jauh lebih mudah diterangkan daripada yang sesungguhnya, baik dahulu maupun sekarang. Kearifan konvensional percaya bahwa memori dipadankan dengan alat perekaman serial seperti cakram komputer. Dalam kenyataan, memori bersifat dinamis, tidak statis, seperti kertas tempat teks-teks baru atau versi-versi baru teks yang sama, akan terus dicatat, berkat kekuatan informasi lewat pintu belakang. Dengan wawasan yang sangat mendalam, penyair Paris abad ke-19, Charles Baudelaire, membandingkan memori kita dengan semacam kertas perkamen yang bisa digunakan untuk menulis berulang-ulang dengan cara menghapus. Tetapi tulisan lama di bawah tulisan baru masih dapat dibaca. Memori lebih seperti sebuah mesin pengoreksi dinamis yang dapat bekerja sendiri. Anda ingat saat terakhir Anda mengingat suatu kejadian, dan tanpa menyadarinya mengubah cerita pada setiap pengungkapan ingatan itu. Maka kita mengambil memori di sepanjang garis-garis sebab akibat, merevisinya secara sukarela dan tanpa sadar. Dengan proses yang disebut reverberasi, sebuah memori dikaitkan dengan penguatan koneksi-koneksi dari sebuah peningkatan aktivitas dalam sektor tertentu otak. Makin tinggi aktivitas, makin kuat memori. Sementara kita percaya bahwa memori tidak bergerak, konstan dan terkoneksi. Semua ini jauh sekali dari benar. Yang bermakna, menurut informasi yang diperoleh belakangan akan diingat secara lebih hidup. Kita menemukan sebagian memori kita, sebuah titik yang menyedihkan di persidangan karena telah dibuktikan bahwa banyak orang tanpa sadar mengarang cerita-cerita baru tentang penyiksaan anak karena terpaksa mendengarkan teori-teori.